Masih di Market Now sesi 2, pemirsa Brief to Second Session. Masih bersama dengan Bapak Fredrik Rasali, Senior Research Analis PT Minapa di Investama Tbk. Kita lihat seperti apakah pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Kita mulai dari rupiah terhadap US dollar berada di level 13.665 rupiah. Rupiah terhadap euro di level 14.999 rupiah. Rupiah terhadap pound sterling di level 20.391 rupiah. Rupiah terhadap yen Jepang ada di level 113,42 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke komoditas. Pemirsa, pergerakan minyak di pasar New York, Amerika Serikat melemah 0,16% ke level 38,12 US dollar per barel pada running trade hari ini. Kemudian nikel juga melemah 0,35% ke level 8.640 US dollar per metric ton. Emas menguat 0,71% ke level 4.500 menguat 71% dan juga untuk CPO menguat 0,77% ke level 2.487 ringgit Malaysia per metric ton. Nanti kita bisa update kembali ya untuk pergerakan dari komoditas sendiri. Dan kita lihat pergerakan dari bursa Asia dimulai dari Nikkei, Jepang menguat 0,35% ke level 18.834, kemudian Straits Times Index Singapura menguat 0,12% ke level 2.881, kemudian indeks Kospi terpantau melemah hari ini 0,78% ada di 1.975 dan Hong Kong Hang Seng melemah 0,41% ke level 22.047. Ya, dua menguat Jepang dan juga untuk Singapura ya, dan dua melemah bursa Korea dan juga bursa Hong Kong. Masih terus bergerak anomali, dan tadi kita meninggalkan penjelasan dari Eagle High Plantation atau BWPT begitu ya, dan tadi sudah dicoba dilihat bahwa memang ini perusahaan ini akan cukup menyita perhatian di tengah dari up and down-nya juga harga komoditi palm oil. Tadi kita berhenti di ada refinancing, ada utang yang dibayarkan, kemudian juga ada gap sekitar 100 juta dolar begitu ya, yang mungkin harus dibayarkan kembali. Dan tadi kita lihat data-datanya secara fundamental juga masih ada yang minus, PR-nya juga masih minus. Seberapa besar sih potensi dari saham ini, Pak? Ya, kalau dilihat di tahun depan, untuk bicara secara angka ya, net income itu masih bisa mengalami potensi kalau dengan adanya refinancing, itu paling tidak bisa mengalami untuk break even itu bisa cukup cepat untuk saya rasa di first half itu masih bisa. Setelah adanya refinancing dan adanya Velda masuk. Tapi yang menjadi hambatan di sini adalah demand terhadap palm oil sendiri. Tapi kalau kita lihat dari OPEX-nya sendiri ya, dari operation-nya sendiri, ternyata BWPT ini masih mengalami positif, nilai positif. Artinya tidak ada masalah dengan demand yang saat ini masih, kalau kita bicara kondisi demand stagnan di tahun depan, tidak ada masalah. Begitu. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah kalau ternyata demand berkurang atau harga dari penjualan juga menurun, itu juga bisa menjadi masalah. Tapi untuk istilahnya kontrak proyek ke depannya juga masih banyak kan untuk BWPT sendiri, untuk BWPT, produksi dan juga istilahnya order segala macam masih dimiliki oleh BWPT. Untuk penjualan BWPT masih ada peningkatan juga. Kita lihat dari year on year-nya 9 month itu juga mengalami peningkatan seperti itu. Sehingga saya rasa di tahun depan masih ada upside potensial yang kemungkinan bisa mengangkat harga BWPT yang cukup signifikan menurut saya. Seberapa signifikankah? Karena kalau kita lihat hari ini memang naik ya pemirsa 1,42% begitu ya, dan ada di level 143 rupiah. Nah ini seperti apa Pak Fredrik? Baik, rally-nya sejauh apa sih gitu? Ya, kita bisa lihat ada kemungkinan saat ini untuk di kuartal 1, kemungkinan besar dia bisa mencapai di level sekitar untuk awal ini bisa di 180-an itu masih bisa. Tapi untuk sampai di kuartal 2 akhir kemungkinan kalau memang masih semuanya sesuai dengan skenario dari adanya refinancing yang begitu bagus dan Velda bisa masuk, kemungkinan masih bisa mencapai di level 220 sampai 250. Itu cukup positif menurut saya. Kalau dengan kondisi skenario-nya semuanya jalan. Kalau misalnya dengan skenario tadi ada seperti misalnya Velda masih menunda adanya untuk masuk ke dalam BWPT atau mungkin refinancing ini tidak semuanya sesuai dengan perhitungan, itu tetap masih ada upside positif
Karena kita masih bisa melihat bahwa dari operation sendiri tidak begitu masalah, tetapi akan terbatas. Oke, ini mindsetnya Gitu. untuk trading atau untuk investasi juga Ini bisa untuk nih? investasi bisa, untuk trading saya rasa awal tahun baru mulai bisa. Oke, awal tahun nanti mulai ada pergerakan. Jadi koleksi saat ini mungkin boleh, maksud saya seperti itu. Tapi tradingnya tahun depan begitu ya. Iya. Atau untuk investasi jangka panjang ini cukup menarik ya. Iya, betul BWA Plantation. Nah, tadi juga kita catatkan beberapa broker tahun ini yang juga istilahnya mencetakkan transaksi yang cukup baik, dan ini juga letaknya adalah di future. Dan tampaknya Betul. ini membuat semakin menarik untuk pasar berjangka begitu ya. Iya. Apa benar semakin menarik kalau misalnya kita bandingkan dengan bursa pasar modal kita atau bursa saham kita? Ya, ini menurut pendapat saya. Aha. Saat ini kan memang betul bahwa sebagai investor kita harus memutarkan uang kita secara efektif. Betul. Saat ini kita lihat di tahun ini terutama IHSG mengalami performa yang saya bilang cukup parah ya, maksudnya kurang begitu bagus. Dan kita lihat dibanding dengan regional juga IHSG salah satu yang mengalami penurunan cukup tajam. Ya. Tentunya para investor yang mengalami penurunan cukup signifikan, mungkin masuk di saat IHSG level di 5.000 atau 5.100 itu merasa bahwa harus memindahkan dananya ke tempat yang mungkin memberikan upside potensial lebih besar. Dan salah satu investasi tersebut adalah futures. Itu sehingga saya lihat di tahun ini tentunya penambahan lot itu bisa terjadi penambahan. Kedua, dengan komoditas yang kita sudah cukup jelas harganya akan turun, dan dalam trading di futures kita bisa melakukan short selling, tentunya itu menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Oke. Seperti itu. Ada keunggulan tersendiri begitu. Betul. Ya. Cuman walaupun memang ini diam-diam kalau saya lihat, karena memang mungkin lebih banyak yang main atau memutarkan uangnya di pasar saham, karena mungkin Ya. beberapa masih ada yang takut karena resikonya juga cukup besar Betul, kalau kita resiko main di tinggi. future ya. Betul. Nah, kalau seandainya memang mau mulai mencoba, kira-kira futures atau komoditi mana yang menurut Anda memang lebih potensial dibandingkan yang lain? Palm oil termasuk salah satu di antaranya? Betul, termasuk salah satunya. Saya bisa bilang seperti itu. Tapi yang pada saat ini yang kita lihat adalah oil. Oil itu Minyak ya? Iya, minyak. Oke. Untuk oil biasa, minyak itu. Yang dari awal itu terus turun, kita kalau let's say dari awal tahun ini dengan level sekitar 80-an kita pasang short selling seperti itu. Tentunya kita punya potensi gain yang cukup besar. Oke. Tapi kan ini dengan kondisi catatan bahwa memang kita sudah tahu pasti oil itu mengalami penekanan dari sentimen masyarakat, maksud saya dari global, itu cukup besar. Tapi bayangkan kalau Anda masuk ke dalam komoditas yang sentimennya masih belum jelas, dan secara prediksi kita masih belum tahu apa yang menyebabkan secara fundamental pergerakan ini. Contohnya? Let's say silver seperti itu. Oke, Ya, oke. seperti itu. Jadi di futures ini menurut saya resikonya masih sangat tinggi. Tapi kalau untuk oil seberapa besar sih kansnya? Karena kan sekarang ada di level 34, 35 US Ya. dollar per barel gitu ya. Terus kita juga nanti akan dihadapkan dengan penurunan harga minyak BBM bersubsidi juga untuk Indonesia begitu ya. Betul. Nah, berarti kan mulai sekarang bisa nih dilirik seperti mungkin AKR Corporindo, Akra, untuk karena kan dia distribusi. Terus kemudian mungkin Medco atau mungkin beberapa saham. Kalau ini kita larinya ke sahamnya begitu, Pak. Ya. Apa yang kira-kira ntar akan cukup diuntungkan pada situasi dan kondisi seperti ini? Yang saat ini kalau kita lihat oil itu kan kita berarti bicara kalau dari beberapa produsen itu pasti mengalami hambatan yang cukup signifikan untuk net income-nya, karena dari harga sendiri turun dan juga demand dari China sendiri juga turun. Ya. Berarti kalau begitu kita fokusnya ada di mana? Nah, saat ini kalau dengan demand yang konstan ya, kita bilang demand itu walaupun turun tapi tidak terlalu signifikan, tentunya perusahaan-perusahaan service ini yang mengalami peningkatan. Nah, contoh perusahaan service yang tadi saya pikirkan adalah Elsa. Elnusa. Ya. Oke. Kenapa? Karena begini, kalau kita bicara Akra dan bicara seperti Medco? LED ya, Logindo, Medco juga, mereka lebih banyak di service untuk pengiriman saja. Oke. Tetapi Elnusa saat ini itu juga ada maintenance dari barang-barang tambang dan juga jasa untuk drilling. Oh, oke. Ini berarti nilai plus untuk tadi yang disebut ya, Elnusa ya. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Fredrik, seperti apakah kans dari minyak sendiri untuk kita tradingkan as a future, Yes. atau stoknya, oil stock ya. Nanti kita Ya. sambung lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, brief 2 second session. We'll be back after the break.